Singkat cerita, Takemichi pun pergi ke tempat Draken. Takemichi senang karena dirinya sudah lama tidak bertemu dengan Draken. Draken yang melihat Takemichi juga sangat senang dan mengatakan bahwa dirinya baru saja selesai memperbaiki motor itu. Lalu Draken pun menyuruh Takemichi untuk mencoba motor itu. Lalu terlihat Takemichi yang memboncengi Draken sambil menceritakan semuanya, termasuk dirinya yang datang dari masa depan. Dan Takemichi pun kembali melanjutkan bahwa dulu Mikey selalu membantu dirinya. Jadi sekarang adalah gilirannya untuk membantu Mikey. Draken yang mendengar itu kemudian langsung mengatakan bahwa tidak ada yang mereka bisa lakukan untuk Mikey. Takemichi yang mendengar itu terlihat tidak mengerti. Lalu Draken pun mengatakan bahwa semua mantan anggota Toman adalah orang-orang yang baik. Namun di sisi lain, Mikey ingin mengejar jalan yang sebaliknya atau menjadi orang jahat. Karena itulah Mikey meninggalkan mereka semua. Jadi dirinya meminta kepada Takemichi untuk membiarkan Mikey. Karena Mikey yang sekarang bukan orang yang sama seperti saat dia di Toman. Mikey tidak akan menahan diri dan berpikir dua kali untuk menghabisi Takemichi. Lalu tiba-tiba terlihat sebuah motor di depan mereka, sambil terdengar orang yang berteriak, menyuruh Draken untuk pergi. Dan ternyata orang itu adalah Inui yang sedang ditenteng oleh seseorang. Orang itu pun langsung melempar Inui dari atas motor ke arah Draken dan Takemichi. Takemichi yang melihat itu seketika langsung panik dan berusaha untuk menghentikan motornya. Dan untung saja Inui bisa menghindari motor yang dikendarai Takemichi. Dan orang itu pun juga langsung menghentikan motornya. Sambil berbalik, dia mengatakan, "Jadi mari buat ini menjadi lebih menarik." Takemichi langsung kebingungan. Karena Takemichi tidak pernah melihat orang itu sebelumnya. Dan ternyata orang itu adalah salah satu dari 3 dewa yang mewakili Roku Hara Tandai yang bernama Tyrannosaurus. Terdengar juga suara banyak motor di arah belakang orang itu. Dan Terano yang mendengar suara motor-motor itu terlihat sangat menyukainya. Karena dirinya seperti sedang mendengar suara musik. Motor-motor itu langsung mengepung mereka bertiga. Dan ternyata mereka semua adalah anak buah dari Terano. Takemichi langsung ketakutan melihat mereka yang sudah dikepung. Lalu terlihat juga Terano yang berjalan ke arah Draken. Dan kemudian mengatakan, "Draken, jadilah partnerku." Terano langsung mengajak Draken menjadi partnernya. Namun Draken langsung menjawab, tidak peduli berapa kali Terano memintanya, dirinya akan selalu memberi jawaban yang sama. Yaitu dirinya tidak akan pernah bergabung dengan Roku Hara Tandai. Terlihat Terano yang hanya terdiam mendengar jawaban dari Draken. Lalu Takemichi yang melihat Terano benar-benar sangat terkejut. Karena Terano memiliki badan yang sangat besar. Bahkan jauh lebih besar dari Draken. Draken yang terus melihat ke arah Terano kemudian kembali mengatakan bahwa dirinya sudah pensiun dan tidak ingin terlibat dengan segala urusan yang mereka lakukan. Terano yang mendengar Draken mengatakan bahwa dirinya sudah pensiun kemudian langsung berteriak dan langsung memukul wajah Draken. Takemichi dan Inui langsung berteriak melihat Draken yang dipukul di hadapannya. Dan terlihat juga Draken yang langsung terhempas setelah menerima pukulan dari Terano. Lalu sambil terlihat sangat marah, Terano kemudian mengatakan, "Aku tidak akan pernah memaafkanmu jika kau memutuskan untuk pensiun Draken." Lantas kenapa geng Tokyo Manji disebut geng terkuat? Draken yang tadinya sudah terhempas kembali mencoba untuk bangun. Namun Terano yang melihat Draken kembali berdiri kemudian menghampirinya dan langsung kembali memukulnya tepat di bagian perut Draken. Bahkan tidak sampai di situ, Terano terus dan terus memukuli Draken sampai Draken benar-benar terlihat tidak berdaya. Takemichi benar-benar sangat terkejut melihat Draken yang terus dipukuli. Meskipun Draken sama sekali tidak melawan, namun Takemichi yang juga melihat kekuatan dari Terano benar-benar sangat terkejut. Karena Terano memiliki kekuatan yang seperti monster. Terlihat Terano yang terus menatap ke arah Draken dan masih marah mengatakan bahwa dirinya juga mempunyai sebuah mimpi di mana dirinya akan membuat era baru untuk berandalan. Dan mereka memiliki mimpi yang sama. Karena itulah dirinya datang ke Tokyo hanya untuk mengalahkan geng Tokyo Manji. Jadi dirinya tidak bisa memaafkan Draken karena sudah memutuskan untuk pensiun. Draken masih terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Terano. Lalu dengan sangat marah, Terano kembali mengatakan, "Bekerjalah untukku atau hidupmu berakhir di sini sekarang. Karena hanya itu pilihanmu sekarang Draken." Lalu sambil melihat ke arah Takemichi, Terano kemudian mengatakan, "Apakah ada sesuatu yang ingin dikatakan oleh mantan kapten divisi pertama?" Takemichi terkejut mendengar Terano yang mengetahui bahwa dirinya adalah mantan kapten divisi pertama. Lalu sambil tersenyum menyeramkan, Terano kembali bertanya, "Ada apa dengan wajah polosmu?"
Seolah-olah kau tidak ada hubungannya dengan ini. Lalu sambil menghampiri Takemichi, Terano mengatakan, kau selanjutnya. Takemichi langsung sangat ketakutan, karena mengetahui dirinya akan menjadi sasaran selanjutnya. Namun di saat Takemichi ketakutan, tiba-tiba terlempar salah satu anak buah dari Terano, yang seketika membuat Terano juga langsung kebingungan. Terlihat Takemichi yang kembali sangat kaget, karena melihat seseorang yang tiba-tiba terlempar ke hadapannya. Lalu terdengar seseorang dari belakang memanggil nama Terano, dan ternyata itu adalah anggota dari Brahman, yang bernama Akashi Takeomi, yang merupakan orang nomor 2 di Brahman, sekaligus mantan wakil ketua Black Dragon generasi pertama. Akashi dengan santainya mengatakan, jangan berlagak dan bertingkah seolah-olah kau adalah jagoannya. Seharusnya kau memperhatikan orang-orang di sekitarmu. Dan ternyata Akashi tidak datang sendirian, melainkan dengan anggota Brahman yang lain. Takemichi benar-benar tidak percaya melihat dua anggota geng yang merupakan 3 dewa berada di hadapannya. Terano dan Akashi pun langsung berhadapan. Draken dan Inui langsung terlihat serius, karena menyadari sekarang mereka berada di tengah keributan antara Rokuhara dan Brahman. Lalu di tengah keributan mereka, tiba-tiba hujan turun. Terano yang tersenyum menanyakan, hal apa yang membuat geng Brahman datang kemari? Lalu sambil merasakan hujan yang turun, Akashi langsung berteriak mengatakan bahwa dirinya datang ke sini bukan untuk berurusan dengan Rokuhara Tandai, melainkan dirinya datang untuk berurusan dengan Hanagaki Takemichi. Takemichi seketika terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Akashi. Lalu sambil melihat ke arah Takemichi, Akashi kembali mengatakan, aku datang untuk membawamu. Terlihat Draken dan Terano yang langsung tampak serius mendengar apa yang dikatakan oleh Akashi. Takemichi yang tidak percaya kemudian kembali bertanya, apakah orang yang dia cari benar-benar adalah dirinya? Akashi pun langsung mengatakan bahwa itu tidak salah. Dirinya benar-benar menginginkan Takemichi. Takemichi yang mendengar itu langsung mengatakan, kenapa Akashi mencari dirinya? Namun tiba-tiba dari arah belakang Takemichi, seseorang berjalan sambil mengatakan bahwa mereka tidak bisa membiarkan Akashi melakukan itu. Dan ternyata orang yang berbicara itu adalah Kakucho, yang merupakan pelayan setia dari Izana dan juga orang nomor 2 terkuat di Tenjiku. Ternyata sekarang Kakucho bergabung dengan Rokuhara Tandai. Kakucho mengatakan bahwa mereka tidak akan mengalah. Takemichi langsung sangat terkejut melihat Kakucho yang ternyata bergabung dengan Rokuhara Tandai. Akashi yang melihat kehadiran Kakucho benar-benar tidak percaya. Ternyata Terano juga membawa kartu andalan mereka. Di sini Akashi sepertinya sudah mengetahui jika Kakucho memang orang yang sangat kuat dan merupakan orang andalan dari Rokuhara Tandai. Lalu sambil melihat ke arah Kakucho, Akashi kemudian bertanya, kenapa Kakucho ada di bawah perintah Terano? Apakah hatinya sekarang sudah berubah setelah kematian dari rajanya, yaitu Izana Kurokawa? Kakucho pun langsung menjawab bahwa dirinya tidak ingin mendengar itu dari Akashi. Karena dirinya dan Akashi tidak berbeda. Karena dulunya Akashi juga mengikuti Sano Shinichiro. Lalu sekarang kenapa dirinya bergabung dengan Brahman? Terlihat raut wajah Akashi yang langsung serius mendengar apa yang dikatakan oleh Kakucho. Lalu terlihat juga anggota Rokuhara Tandai berjalan ke arah mereka. Dan ternyata itu adalah Mochizuki Kanji, yang dulunya dia juga merupakan anggota Tenjiku dan merupakan salah satu generasi S62. Dan ternyata sekarang dirinya merupakan orang nomor 4 di Rokuhara Tandai. Lalu tiba-tiba juga muncul satu orang lagi, yang juga sambil menyapa Akashi Takeomi. Dan ternyata orang itu adalah Sayen Madarama, yang juga merupakan mantan Kapten Black Dragon generasi ke-9, dan merupakan generasi S62. Dan sekarang dirinya merupakan orang nomor 5 di Rokuhara Tandai. Di sini Sayen yang sama sekali tidak berubah, dan masih terlihat sangat sombong. Padahal dia dapat dikalahkan dengan sangat mudah oleh Payan. Kemudian terlihat juga dua orang yang berjalan ke arah kerumunan, sambil mengatakan bahwa mereka berdua harus terlibat ke dalam kekacauan. Dan ternyata mereka berdua adalah Haitani bersaudara, yang sebelumnya merupakan anggota Tenjiku dan juga merupakan generasi dari S62. Dan ternyata sekarang mereka juga bergabung dengan Rokuhara Tandai, dan merupakan orang nomor 2 dan 3 di sana. Takemichi yang melihat para mantan anggota Tenjiku sekaligus generasi terburuk, sangat terkejut, karena mereka semua kembali berkumpul di sini, kecuali Izana dan Muto yang sudah tiada. Takemichi yang melihat anggota Brahman juga ada di sana, kemudian langsung bertanya-tanya, apakah perang besar benar-benar akan terjadi di sini? Akashi yang melihat mereka semua, kemudian langsung tertawa, karena dirinya benar-benar tidak menyangka jika orang-orang yang haus akan darah berkumpul di sini. Namun terlihat Akashi yang tampak sangat tenang,
Meskipun di hadapannya adalah orang-orang yang sangat kuat, Akashi mengatakan, menjadi muda memang menyenangkan. Benar kan Senju? Lalu tiba-tiba terlihat seseorang berlari ke arah mereka, dan langsung melemparkan payungnya ke arah Terano. Namun Terano dapat menepis payung itu. Terlihat orang itu yang sudah berada di atas Terano dan langsung menendang kepala Terano. Serangan itu tepat mengenai kepala Terano. Namun Terano masih bisa berdiri, meskipun sedang menahan kesakitan. Takemichi langsung terkejut melihat orang itu yang mendarat di hadapannya. Terlihat orang itu yang masih sangat santai. Meskipun dirinya baru saja menendang salah satu dari 3 dewa. Mereka semua pun langsung terdiam melihat aksi dari orang itu. Lalu Kakucho pun mengatakan, Bos Brahman, Kawaragi Senju. Takemichi terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Kakucho. Terlihat juga Terano yang sangat marah dan Akashi yang masih santai. Dan orang itu pun sambil berbalik mengatakan, kalau begitu, ayo kita lakukan. Dan ternyata orang itu benar-benar adalah bos dari Brahman yang bernama Kawaragi Senju. Di sini situasinya yang semakin sangat tegang, karena satu dari 3 dewa muncul lagi. Takemichi tidak menyangka, ternyata bos dari Brahman merupakan seorang anak laki-laki dan memiliki tubuh yang hampir sama dengan dirinya. Lalu sambil meregangkan lehernya, Terano kemudian mengatakan, selamat datang Kawaragi Senju. Aku menjadi gugup. Senju hanya terdiam sambil terus menatap ke arah Terano. Lalu tiba-tiba, seseorang berjalan ke arah mereka sambil mengatakan, apa kau mau menakuti bos kami seperti itu? Jangan sombong kau pendek. Dan ternyata orang yang mengatakan itu adalah Sayen Madarama, yang masih terlihat sombong, dan seperti ingin menantang Senju. Senju yang mendengar itu, kemudian langsung bertanya, siapakah dirinya? Lalu Sayen Madarama mengatakan, bahwa dirinya adalah Kapten Black Dragon generasi ke-9. Namun tiba-tiba terlihat tangan seseorang yang merangkul Sayen Madarama. Sayen Madarama pun langsung melihat ke arah orang itu. Dan tiba-tiba orang itu pun langsung memukul wajah Sayen Madarame. Sayen Madarame langsung terhempas setelah dirinya menerima pukulan itu. Setelah memukul Sayen, orang itu pun berteriak, hentikan omong kosongmu, kau mempermalukan nama Black Dragon. Dan ternyata orang itu adalah top eksekutif dari Brahman, sekaligus mantan kapten penjaga Black Dragon, yang bernama Arashi Keizo. Takemichi kebingungan. Kenapa orang itu menjadi sangat marah dan mengatakan bahwa Sayen Madarama mempermalukan nama Black Dragon. Lalu Inui pun langsung menceritakan bahwa orang itu biasa dipanggil Benkei dan merupakan anggota Black Dragon generasi pertama. Takemichi yang mendengar itu mulai mengerti. Lalu orang itu pun kembali berteriak kepada Senju bahwa Brahman kesini bukan untuk berkelahi, namun tujuan mereka adalah Hanagaki Takemichi. Senju yang mendengar itu terlihat mengiyakannya dan mengatakan suara dari Benkei terlalu keras. Takemichi yang mendengar itu kembali bertanya-tanya, kenapa mereka semua datang ke sini hanya untuk mengajak dirinya? Namun di sisi lain, terlihat Kakucho yang langsung berlari ke arah Benkei dan langsung memukul Benkei dengan sangat keras. Benkei pun langsung terhampas cukup jauh. Setelah dirinya menerima pukulan dari Kakucho, terlihat beberapa anggota Brahman yang langsung terkejut melihat Benkei yang dapat dihempaskan hanya dengan sekali pukulan. Namun terlihat Senju yang tidak mengatakan apa-apa, meskipun dirinya melihat Benkei diserang. Lalu sambil melihat ke arah anggota Brahman, Kakucho kemudian mengatakan, jika Takemichi ingin kembali ke dunia berandalan, maka dia adalah milik kami yaitu Rokuhara Tandai. Benar kan Takemichi? Takemichi pun langsung kebingungan dan tidak tahu harus mengatakan apa. Akashi yang melihat Kakucho yang dapat memukul Benkei kemudian langsung mengatakan, ternyata kemampuan Kakucho benar-benar sangat hebat, sama seperti cerita yang dia dengar. Terano yang mendengar itu kemudian langsung tertawa mengatakan bahwa dirinya tidak akan merekrut orang yang terkuat di Tenjiku tanpa sebuah alasan. Akashi yang mendengar itu juga langsung mengatakan, ini membuat darah terpompa. Bukankah begitu Wake? Dan ternyata tiba-tiba sudah ada satu orang yang muncul di belakang Kakucho sambil menanggapi perkataan dari Akashi. Kakucho yang menyadari ada seseorang yang tiba-tiba di belakangnya, kemudian langsung terlihat kaget dan langsung berbalik mundur menjauh dari orang itu sambil bertanya sejak kapan orang itu berada di belakangnya. Lalu orang itu pun langsung mengatakan bahwa jika dirinya sedang serius, maka bisa saja tadi dirinya menghabisi hidup Kakucho. Dan ternyata orang itu juga adalah eksekutif dari Brahman, sekaligus juga mantan kapten unit tempur Black Dragon, yang bernama Imoushi Wakasa. Takemichi semakin ketakutan, karena melihat para monster yang muncul satu persatu. Benkei yang melihat Wakasa, kemudian langsung terlihat marah, dan meminta Wakasa tidak muncul secara glamor. Namun Wakasa yang mendengar itu, kemudian langsung terlihat dingin mengatakan,
bahwa dirinya hanya mengikuti perintah dari Senju. Terlihat anggota Roku Haratanda yang langsung bertanya-tanya, siapakah sebenarnya dua orang itu? Bagaimana mungkin orang itu masih bisa berdiri setelah menerima serangan dari Kakucho? Dan bagaimana mungkin satu orang lagi tiba-tiba berada di belakang Kakucho? Lalu Inui yang melihat Takemichi kebingungan. Kemudian menceritakan bahwa mereka berdua adalah legenda. Sekaligus mereka adalah duo terbaik Black Dragon generasi pertama, yaitu Waka dan Benkei. Lalu Inui kembali menceritakan bahwa Akashi Takeomi merupakan wakil ketua Black Dragon generasi pertama dan dijuluki sebagai Dewa Perang. Dan tidak salah lagi, mereka bertiga adalah anggota pendiri Black Dragon generasi pertama yang dipimpin oleh Sano Shinichiro dan menjadi geng nomor 1 di Jepang. Lalu sambil terus melihat ke arah Senju, Inui kembali mengatakan bahwa ini pertama kalinya lagi dirinya melihat pendiri dari Black Dragon. Ternyata sekarang mereka bergabung dengan Brahman. Dan sekarang para legenda itu dipimpin oleh pria misterius yang bernama Kawaragi Senju dan mempunyai julukan yang tidak tertandingi. Jadi Disney muncul legenda para pendiri Black Dragon generasi pertama yaitu Akashi Takeomi yang memiliki julukan Dewa Perang. Dan sejauh ini dirinya selalu santai, meskipun berada di situasi yang sangat menegangkan. Lalu orang kedua adalah Arashi Keizo, atau biasa dipanggil dengan Benkei. Dan dirinya adalah mantan kapten penjaga Black Dragon. Dan Benkei dengan santainya bisa berdiri kembali meskipun dirinya sudah dipukuli dengan sangat keras oleh Kakucho. Dan itu sudah jelas menandakan bahwa Bank merupakan orang yang sangat kuat. Lalu orang ketiga adalah Imoshi Wakasa, yang dulunya merupakan mantan kapten unit tempur Black Dragon. Dan tentu saja, orang ini juga memiliki kekuatan yang tidak main-main. Karena Wakasa bisa tiba-tiba muncul di belakang Kakucho, sehingga membuat Kakucho langsung ketakutan. Dan dirinya tadi juga mengatakan bahwa dirinya bisa saja langsung menghabisi hidup Kakucho jika memang dirinya sedang serius. Lalu Draken yang tadinya hanya diam, kemudian mengatakan, untuk apa kalian memancing satu sama lain? Haruskah kita lanjutkan dari mana kita tadi? Saus. Sudah lama sekali mesin ini tidak memanas. Mari kita mulai pestanya. Takemichi langsung sangat terkejut melihat Draken yang tiba-tiba menantang Terano. Dan terlihat sudah tidak sabar untuk kembali bertarung. Karena sudah lama sekali dirinya tidak merasakan pertarungan. Terlihat mereka semua yang sepertinya sudah siap untuk melakukan pertempuran. Lalu di tengah mereka semua yang sudah siap untuk bertarung, kemudian Terano berteriak mengatakan bahwa awalnya dirinya hanya berniat mengajak Draken untuk bergabung dan bersama-sama untuk menghancurkan Brahman. Namun ternyata sekarang situasinya semakin menarik. Karena mereka tidak perlu menunggu waktu yang lama. Mereka bisa menyelesaikan semuanya di sini sekarang. Senju yang mendengar Terano kemudian langsung menanggapinya mengatakan bahwa dirinya tidak peduli dengan mereka. Namun dirinya datang ke sini hanya untuk mengajak Takemichi untuk bergabung ke dalam Brahman. Sebelum geng Kanto Manji datang ke tempat ini, situasi semakin memanas antara Roku Haratandai dan Brahman. Draken yang mendengar percakapan mereka kemudian langsung berteriak mengatakan, jangan seenaknya memutuskan suatu hal kepada kami. Kami tidak akan melakukan apapun yang kalian katakan kepada kami. Benar kan Takemichi? Takemichi yang mendengar perkataan dari Draken kemudian langsung teringat ketika dirinya menyelamatkan Maiki di masa depan. Dan bertekad untuk menyelamatkan Maiki di masa ini. Jadi dirinya tidak tertarik kepada Brahman maupun Roku Haratandai. Lalu sambil melihat ke arah mereka semua, Takemichi langsung berteriak, aku di sini hanya untuk mengalahkan pemimpin geng Kanto Manji, yaitu Sano Manjiro. Terlihat Senju dan Akashi yang langsung terkejut mendengar Takemichi yang berkata seperti itu. Terlihat semua generasi S62 yang langsung tampak mengerti dengan tujuan Takemichi yang kembali ke dunia berandalan. Namun Terano yang mendengar perkataan Takemichi langsung menghampiri Takemichi dan dengan sangat marah mengatakan, apa kau gila? Apa kau mencoba untuk ikut campur dengan tiga dewa, orang lemah sepertimu? Namun tiba-tiba Draken langsung berlari ke arah Terano dan langsung memukul Terano. Terlihat Terano yang langsung terhempas. Meskipun dirinya bisa menangkis pukulan dari Draken, Takemichi sangat terkejut karena sekarang Terano lah yang dipukul oleh Draken. Lalu dengan sangat bersemangat, Draken langsung mengatakan, jika kau ingin mendekati Takemichi, kau harus melewatiku terlebih dahulu. Terlihat Terano pun juga sangat bersemangat. Melihat Draken yang sekarang juga bersemangat melawan dirinya. Lalu dengan sangat bergairah, Draken kembali berteriak, ayo kita mulai ronde duanya. Terano juga sangat bergairah dan juga berteriak ke arah Draken. Namun sebelum mereka memulai baku hantam, tiba-tiba terdengar suara sirine polisi yang menuju ke tempat mereka. Lalu Terano yang mendengar suara mobil polisi langsung berbalik untuk pergi, sambil mengatakan kepada Draken,
bahwa mereka akan menyelesaikan pertempuran mereka di lain waktu. Draken yang mendengar itu kemudian langsung berteriak bahwa dirinya sudah meninggalkan dirinya yang lama di Tomen dan tidak akan pernah bergabung dengan Roku Haratandai. Trano hanya terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Draken. Lalu dirinya pun langsung menyuruh anak buahnya untuk segera pergi sebelum polisi datang ke tempat mereka. Takemichi mendengar perkataan Draken tadi. Kemudian langsung tersenyum sambil berkata di dalam hatinya bahwa Draken tidak pernah berubah dan hatinya selalu bersama dengan Tomen. Meskipun sekarang Tomen sudah bubar, namun di sini tiba-tiba Akashi memanggil Draken dan menghampirinya sambil mengatakan bahwa dirinya meminta maaf karena dirinya hanya berdiam diri tanpa melakukan apapun. Takemichi yang melihat Draken berbicara dengan Akashi, kemudian langsung bertanya-tanya, apakah mereka mengenal satu sama lain? Lalu Akashi pun juga langsung menyuruh anggota Brahman untuk pergi. Sebelum Senju meninggalkan tempat itu, dirinya melihat Takemichi sambil mengatakan, "Jeti dia Hanagaki Takemichi." Lalu mereka semua pun pergi meninggalkan tempat itu. Terlihat Draken yang juga berteriak kepada Inui dan Takemichi bahwa mereka juga harus pergi. Terlihat Draken yang langsung memboncengi Takemichi dan Takemichi pun langsung meminta maaf karena sepertinya dirinya berbicara terlalu banyak. Draken yang mendengar Takemichi kemudian tertawa mengatakan bahwa Takemichi benar-benar orang yang bodoh, namun dirinya sangat senang karena Takemichi masih menjadi dirinya sendiri. Takemichi yang mendengar itu kemudian juga langsung mengatakan bahwa dirinya juga sangat senang karena Draken sama sekali juga tidak berubah. Namun Draken yang mendengar itu tiba-tiba terlihat serius sambil meminta maaf kepada Takemichi dan mengatakan ada sesuatu yang penting yang harus dia katakan kepada Takemichi. Lalu dengan sangat serius, Draken kemudian mengatakan, "Saat ini aku adalah anggota Brahman." Terlihat Takemichi yang langsung terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Draken. Ternyata saat ini Draken merupakan anggota dari Brahman. Mereka pun sudah tiba di showroom motor milik Draken. Terlihat juga Inui yang sudah berada di sana. Takemichi memikirkan, ternyata Draken adalah anggota dari Brahman. Lalu sambil mengeringkan rambutnya, Takemichi mengatakan kepada Inui, jika ternyata hari ini sangat berat. Inui yang mendengar itu juga langsung mengatakan bahwa dirinya juga tidak menyangka jika situasinya benar-benar akan semakin kacau. Lalu Takemichi yang tidak melihat Draken kemudian langsung menanyakan di mana sekarang Draken berada. Inui pun langsung mengatakan bahwa Draken sedang berada di luar bersama dengan beberapa anggota dari Brahman dan mungkin sekarang mereka sedang membicarakan Takemichi. Takemichi yang mendengar itu langsung berniat untuk keluar dan mencari tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Namun sebelum Takemichi akan pergi, Inui kembali mengatakan bahwa dirinya khawatir dengan Draken karena Brahman berbeda dengan anggota geng motor biasanya. Brahman lebih terlihat seperti Yakuza yang dikelola oleh orang dewasa dan mereka juga tidak jauh dari cerita buruk mengenai geng mereka. Jeti dirinya meminta kepada Takemichi untuk juga lebih berhati-hati. Takemichi yang mendengar itu langsung mengerti dan langsung pergi keluar untuk menemui Draken. Namun Takemichi sangat terkejut melihat Draken yang sedang menekan leher Akashi. Draken sangat marah mengatakan, "Kau tidak mendengarkanku, Akashi. Jika kau melibatkan Takemichi ke dalam kekacauan ini, aku tidak akan memaafkanmu. Jeti jangan pernah melibatkan mantan anggota Tomen ke dalam masalah ini." Takemichi yang melihat Draken kemudian langsung menghentikannya sambil menanyakan apa maksud perkataan Draken. Draken yang menyadari ada Takemichi kemudian langsung melepaskan Akashi. Lalu Takemichi pun kembali meminta kepada Draken untuk menjelaskan apa yang sudah mereka bicarakan. Terlihat Draken yang hanya terdiam tanpa menjawab pertanyaan Takemichi. Namun tiba-tiba terdengar seseorang yang